Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini akan murojaah sedikit. Bahas tentang betapa pentingnya fikih muamalah. Di sini saya ingin mengutip dari Imam Tirmidzi. Beliau tuh meriwayatkan salah satu perkataan Umar bin Khattab, tapi perkataan ini bersifat perintah. Jadi dulu Umar itu pernah mengeluarkan satu perintah yang kemudian bunyinya, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid-din. Perintahnya itu berbunyi, jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak paham agama. Itu perintah langsung dari Umar bin Khattab. Jangan berdagang di pasar ini kecuali pedagang yang paham fikih muamalah. Wah, ini luar biasa. Berarti dulu zaman Umar yang dibolehkan dagang di pasar hanya mereka yang paham fikih muamalah. Masya Allah. Ya. Bahkan Imam Abu Laif beliau mengatakan, la yahillu lirrajuli an yashtaghila bil bai' wasyira ma lam yahfaz kitab al-buyu'. Seorang laki-laki tidak halal melakukan jual beli selagi dia belum menguasai bab fikih jual beli. Ini kata Imam Abu Laif. Ya. Bahkan kemudian dulu itu ada satu tradisi, ya. Mereka tuh pasti dalam urusan apapun itu punya satu orang faqih yang paham fikih muamalah untuk mendampingi mereka di dalam beraktivitas agar mereka tidak melanggar hal-hal yang kemudian dilarang di dalam syariat. Ya. Contoh paling sederhana, zaman sekarang ini kan banyak terjadi penyimpangan dalam muamalah yang dianggap biasa. Ya. Seperti bukan sesuatu yang mengandung dosa, tapi ternyata itu dosanya cukup besar. Satu, Bapak Ibu kalau belanja di media sosial atau di marketplace, kira-kira yang menjadikan Bapak Ibu membeli di satu toko online, apa kira-kira? Murah. Apalagi kira-kira yang kira-kira kita tuh mau beli, apa yang kita lihat lebih dulu? Barang ini kira-kira sudah laku berapa pieces, ya. Itu jadi pertimbangan kita. Misalnya, oh bagus nih, sudah terjual 200 gitu. Oh beli. Kenapa? Karena banyak yang beli. Betul ya? Itu jadi pertimbangan. Makanya pedagang yang baru masuk di marketplace itu cukup sulit menjual barangnya kalau misalnya dagangannya ini belum terjual. Jadi belum ada keterangan di situ. Terjualnya baru 1, 2 orang masih ragu tuh. Maka dibuatlah satu skema. Misalnya harganya 100.000. Kan namanya apa? Kita berbicara tentang
lalu lintas aktivitas pembeli di dunia media online ini kan bisa dibaca, bisa dianalisis. Oh, jam segini nih jamnya orang tuh banyak belanja di marketplace, jam segini jam sepi. Nah, nanti itu jam-jam 1 malam, jam sepi, nggak ada orang yang ini, nanti 100 ribunya tuh diturunin jadi 10 ribu. Setelah sudah jadi 10 ribu, nanti yang beli orang mereka juga. Untuk membuat agar misalnya reputasinya terlihat seakan-akan barang itu sudah terjual banyak, padahal tidak. Ini terlarang, haram hukumnya. Nah, ini salah satu contoh kenapa kemudian Umar bin Khattab itu begitu kerasnya beliau di dalam masalah muamalat. Bahkan Imam Al-Ghazali dan Imam Syafi'i mengutip dari Al-Ijma' hakahu hakal ijma' wa Syafi'i fi risalatihi hakahu aidan fi anna al-mukallaf la yajuzu lahu an yuqaddima ala fi'lin hatta ya'lama hukm Allah fi. Jadi di sini dikatakan bahwasanya seorang mukallaf itu nggak boleh melakukan sesuatu sebelum dia mengetahui hukum Allah terhadap hal tersebut. Ya. Nggak boleh sebelum dia mengetahui hukum Allah terhadap perkara tersebut. Faman ba'a wajaba alaihi an yata'allama ma'ayyanahu wa syar'ahu fil bai'. Kalau seseorang melakukan jual beli perdagangan, maka wajib bagi dia mengetahui hukum Allah tentang jual beli. Ya. Wa man ajara wajaba alaihi an yata'allama ma syara'ahu Allah ta'ala fil ijarah. Kalau dia sewa menyewa, maka wajib baginya untuk tahu hukum Allah tentang sewa menyewa sebelum dia melakukan itu. Wa man qarada wajaba alaihi an yata'allama hukm Allah ta'ala fil qira. Kalau ada yang ingin melakukan mudharabah, kerjasama, investasi, ya, usaha, wajib bagi dia untuk tahu bagaimana hukumnya di syariat hukum Allah. Kenapa? Barang siapa, kata beliau, yang kemudian mempelajari, habis itu dia mengamalkan sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan, maka dia dapat pahala mentaati Allah 2 kali. Dapat ketaatan. Maka dari sini kita lihat bahwa memang fikih muamalah ini sangat penting sekali karena berhubungan dengan bab harta. Harta ini sendiri salah satu perkara yang Nabi sampaikan, fitnah umat Islam itu harta. Fitnah umatku, kata Nabi, apa? Harta. Ya. Nah, ini yang akan kita coba lihat, ada 3 riwayat. Fitnah harta ini kalau kemudian sudah menjangkiti seseorang, tidak peduli siapa dia, apa latar belakangnya, ya. Kalau sudah kemudian terjangkiti perkara ini, siapapun kita, makanya betapa pentingnya kita mempelajari perkara ini agar kita nggak kena fitnah. Nah, 1, dulu ada perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian ini termasuk salah satu poinnya adalah kalau ada orang di antara kaum muslimin atau musyrikin Makkah yang melanggar, maka kemudian sudah boleh dilakukan penaklukan. Kebetulan musyrikin Makkah melanggar perjanjian Hudaybiyah, otomatis Rasulullah itu boleh menginvasi kota Makkah sesuai perjanjian. Namun beliau itu nggak menyampaikan. Kenapa? Karena ini sifatnya rahasia. Rahasia. Sehingga yang mendapatkan berita penaklukan kota Makkah itu orang-orang terdekat. Kalau bahasa kita tuh ring 1. Orang yang betul-betul ring 1. Nabi itu sampai-sampai beliau mengirimkan 80 orang pasukan menuju Dzul Khasyab dan Dzul Marwah.
Itu di awal bulan Ramadan. Ini sebenarnya pengalihan. Sebenarnya agar mereka sangka Nabi itu mau mengarah ke sana. Padahal sebenarnya ke Makkah. Saking Nabi itu tidak ingin orang lain tahu. Ternyata ada satu orang berkhianat. Dia nulis surat kepada pembesar Quraisy untuk membocorkan rencana. Dan yang menulis surat namanya Hatib bin Abi Balta. Hatib bin Abi Balta. Muhajirin, ini muhajirin. Kalau seseorang disebut muhajirin, itu keimanannya nggak diragukan. Kenapa? Karena berat bagi seseorang untuk ninggalin harta dan keluarga di zaman itu untuk pindah ke kota Madinah. Ya, sebangsa Abdurrahman bin Auf itu hartanya mau hijrah boleh, harta tinggal. Tapi ternyata ini nggak mencegah beliau untuk hijrah. Ya. Abu Salamah mau hijrah boleh hijrah, istri tinggal. Beliau duluan. Nah, berarti muhajirin ini status keimanan yang menggambarkan betapa teguhnya mereka di dalam mempertahankan iman. Hatib satu apa? Ahlul hijrah, muhajirin. Dua, ini status yang di dalam Al-Quran itu sudah dinyatakan. Ya, mereka itu sudah dijamin. Ya. Ini status ini sampai ada seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Nadhr. Gara-gara dia nggak kesampaian di tahun itu, dia berazam, suatu saat saya akan kemudian membuktikan kepada Allah. Akhirnya beliau meninggal di perang Uhud. Ahlul Badar. Jadi Hatib ini satu dia muhajirin, dua dia ahlul Badar. Ternyata yang berkhianat adalah seorang muhajirin dan ahlul Badar. Ya, motifnya apa kira-kira? Harta. Dia kepikiran sama keluarga dan hartanya yang dia tinggalkan. Makanya dia tulis. Karena dia takut nanti ketika kaum muslimin menguasai Makkah, ya yang lindungin keluarga saya siapa? Harta saya siapa yang jaga? Makanya dia nulis surat untuk kemudian memberitakan rencana Rasul untuk menaklukkan kota Makkah. Jadi itu, dia muhajirin, dia ahlul Badar. Ya. Coba kita refleksikan diri kita dengan Hatib. Kalau Hatib selamat, Pak. Jadi bukan berarti dia murtad, dia enggak. Beliau meninggal muslim, iman. Beliau selamat karena ahlul Badar. Lalu status apa dalam diri kita yang bisa menyelamatkan kita ketika kita kena fitnah harta? Sekali berahlul Badar bisa selamat karena dia ahlul Badar. Kalau kita ahlul apa kira-kira? Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Amin ya rabbal. Riwayat yang kedua. Ini diberitakan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Tarikh. Ya. Jadi dulu ini orang punya statusnya sama seperti Hatib. Dia muhajirin, dia hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Nah, yang kedua, dia ini paham Quran, urusan agama juga dia paham, bahkan termasuk salah seorang yang cukup kuat semangat belajarnya di Masjid Nabawi. Ini orang. Ya. Kemudian satu hari Abu Hurairah, Rajal Al-Unfwah, beberapa orang Madinah sedang di majelis ilmunya Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba lewatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Nabi mengatakan di antara kalian bertiga, di antara kalian yang sedang bermajlis di sini, nanti gigi gerahamnya di neraka sebesar bukit Uhud. Wah, ini menakutkan. Yang paling takut siapa? Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah mencoba merefleksikan dirinya dengan siapa? Rajal bin Ulfuah. Ini orang ngajinya rajin. Ini orang pemahaman Qur'annya luar biasa. Mungkin sayalah orang. Ini menunjukkan tawadunya ini Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.300-an hadis. Setiap hari tinggalnya di masjid. Tapi dengan tawadunya itu merasa bahwa perkataan Nabi ditujukan kepada dia. Kalau kita mungkin sebaliknya. Kita akan bilang, oh ini pasti si fulan ini jarang ngaji di masjid, jarang sholat, pasti dia. Tapi kalau Abu Hurairah saking tawadunya itu merasa ini sayalah yang penuh kekurangan. Ternyata Nabi SAW memerintahkan Rajal al-Fuwa pergi ke daerah Yamamah. Di sana ada seseorang lagi kampanye. Ya. Kalau zaman sekarang orang kampanye buat jadi apa? Gubernur. Orang kampanye buat jadi apa? Wali kota. Ya. Terus saya jalan dalam perjalanan ke sini, oh Masya Allah. Ada beberapa semua ini musim kampanye lagi ada. Wajar ya orang kampanye jadi anggota DPR. Tapi saat itu di daerah Yamama ada orang kampanye pengen jadi nabi. Siapa namanya? Musailamah. Dia ini karena retorikanya tuh pintar, ya, dia merangkul siapa saja yang kemungkinan bisa membuat dia menjadi nabi. Dia lupa kenabian itu istifa, pilihan, bukan sesuatu yang bisa dicari. Akhirnya dia ketemu sama Rajal al-Ulfuah. Dia melihat bahwasanya status dari seorang rajal ini bisa memudahkan orang lain untuk percaya kata-katanya. Akhirnya dia tawarin, mental terus. Lama-kelamaan Rajal al-Ulfuah jatuh ketakwaan. Karena Musailamah itu menjanjikan, kalau ana jadi nabi, antum ana jadikan menteri di daerah sini. Duitnya banyak, kekuasaannya luas. Akhirnya Pak, Rajal ini mengatakan apa yang dikampanyekan oleh Musailamah. Betul, ini Musailamah, kata Nabi Muhammad, Nabi setelah Nabi Muhammad. Puluhan ribu orang akhirnya jadi murtad. Ternyata yang Nabi maksud di antara mereka yang waktu itu ngaji di Masjid Nabawi, Rajal al-Unfuwah. Wah, ini dahsyat ini. Satu, dia muhajirin. Dua, guru dia Ubay bin Ka'ab. Tiga, sahabat dia itu adalah Abu Hurairah. Empat, dia ngaji di Masjid Nabawi. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kita kalau mengukur diri kita, tidak ada satupun poin yang bisa menyamai Rajal al-Unfuwah. Betul? Mari kita lihat. Punya sahabat kayak Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.300-an hadis. Nggak ada. Ngaji di Masjid Nabawi. Gurunya Ubay bin Ka'ab. Muhajirin lagi. Tidak ada satupun poin-poin yang dia miliki yang kita miliki hari ini. Tapi dia jatuh ketakwaannya ketika dihadapkan dengan masalah apa? Harta. Ya, makanya tuh Pak, saya tuh melihat bahwa orang yang berpengaruh, orang yang masyhur itu kalau dia tidak
betul-betul mempergunakan apa yang ada dalam dirinya, itu bisa dua kemungkinan. Dia bisa menyesatkan orang atau dia bisa membawa orang pada kebaikan. Betul? Rajal al-unfuah jatuh. Orang percaya karena tahu bahwa ini orang luar biasa. Gak mungkin dia bohong. Nah, inilah yang kemudian menyesatkan. Ya, kalau Amr bin Luhai al-Khuza'ah itu setiap tahun dia sembeli 10.000 ekor onta musim haji. Dia bagiin 10.000 pakaian kepada jamaah haji. Itu Pak, apapun yang keluar dari mulutnya langsung dipercaya semua orang lain. Betul? Orang dengan status seperti ini, potensi dia untuk bawa kebaikan dan bawa kemaksiatan tinggi. Kalau misalnya, contoh, Amr bin Luhai al-Khuzai ini orang pertama yang membawa 360 berhala di sekitar Ka'bah. Gak ada yang bantah. Karena melihat status dia. Maka sama seperti Rajal al-Unfuah. Ya. Maka mudah-mudahan ya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Amin ya rabbal alamin. Riwayat yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ya. Uhud. Ya. Perang Uhud. Kalau kita melihat di perang Uhud kita menang atau kalah? Secara basyariah mungkin kita kalah. Betul. Nabi terluka, 70 sahabat terbaik wafat, Hamzah, Mus'ab, Anas bin Nadar wafat semua. Ya. Namun saat itu kita kaum muslimin itu mengambil pelajaran yang sangat penting. Nilai yang ditinggalkan kepada kita sampai hari ini. Yang justru kalau kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran dan ilmu dari Uhud ini, insya Allah Bapak Ibu tidak akan pernah kalah di dalam kehidupan. Garis bawahi. Pelajaran dari perang Uhud, secara basyariah kita kalah. Tapi nilai yang terkandung di dalamnya, jika diimplementasikan oleh seorang muslim, maka itu justru membuat dirinya tidak akan pernah kalah dalam kehidupan. Kenapa? Karena di sini kita menemukan asbab kenapa kita kalah. Abdullah bin Jubair itu diperintahkan jaga pasukan di atas. Jaga. Bahkan pesannya Nabi itu cuma satu perkataan. La abrahu, jangan gerak. Kalau kalian di atas melihat kami sudah kalah, jangan turun. Kalau kami lihat mereka itu menang, jangan turun. Kalau kalian melihat wanita-wanita mereka sudah lari tunggang langgang, jangan turun. Tetap di pos kalian di sini. Apa yang terjadi? Saat itu ketika Quraisy itu kewalahan, itu dihantam dengan panah dari atas bukit Uhud, mereka kewalahan. Saat itu mereka lari semuanya. Nah, Uhud itu tuh pemimpinnya 3 Pak, dari musyrikin. 2 laki-laki, 1 perempuan. Laki-lakinya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Dia datang menuntut balas, ayahnya mati di perang Badar. Hindun bin Utbah, perempuan. Dia datang menuntut balas karena suaminya mati di perang Badar. Terakhir Khalid bin Walid. Khalid bin Walid di perang Uhud masih di kampung seberang. Beliau belum muslim saat itu, Pak. Ya, beliau masih non-muslim. Ya. Saat itu ternyata mereka punya strategi. Jadi waktu mereka lari, hartanya tuh dibuang. Ternyata ini untuk menarik perhatian pasukan yang ada di atas bukit. Saat itu mulailah ditaruh anak panahnya. Yang lain bilang, udah beres sudah perangnya. Kenapa? Mereka udah lari.
Kan Nabi pesan jangan gerak selama perang. Ini perang udah habis. Karena pada teriak gonima, gonima, gonima. Harta pampasan perang. Jadi tergoda karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Harta Pak. Akhirnya mereka turun, Abdullah bin Jubair itu sampai teriak, jangan bergerak. Tapi semua pada turun, akhirnya berbalik posisinya. Nah ini pelajaran penting bagi kita Pak. Dulu hanya satu perkataan Nabi yang dilanggar. Jangan gerak dari sini, mereka langgar. Satu. Cuman satu Pak. Dan mereka tidak dapat kemenangan di situ. Padahal pelanggaran itu dilakukan di saat Nabi masih ada di antara. Kalau kita refleksikan lagi dengan diri kita pada zaman ini, bukan hanya satu pelajaran yang perintah yang kita langgar, tapi ratusan yang kita langgar. Dalam kondisi Nabi sudah tidak lagi hidup di antara kita. Makanya harta itu tidak pandang bulu. Hatib kena, beliau selamat karena ahlul badar. Rajal al-Unfuah kena, gak selamat. Perang Uhud kena, tapi di akhirat mereka masih terselamatkan. Nah ini kita di zaman sekarang. Antum jangan kemudian, Ustadz saya kerjasama sama si fulan, orangnya soleh, Ustadz rajin baca Quran, Ustadz. Wah sholat 5 waktu alim, tapi saya ditipu. Ya itu masalah harta nih. Betul. Pernah kita ngukur, udah antum gak usah ragu. Ini orang 5 waktunya di masjid. Pak Rajal al-Unfuah tiap hari ngaji di masjid. Fitnah harta ini lagi-lagi tidak mengenal siapa kita. Ana mungkin ketika misalnya belum ada di satu tempat, Anda bisa bilang, wah ini begini. Coba Ana yang ada di situ. Dikasih ujian, mungkin. Betul ya? Maka fitnah harta itu Nabi katakan, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnati ummati al-mal. Makanya harus pintar-pintar Bapak Ibu. Kenapa? Karena harta ini lagi-lagi Nabi katakan dia bisa menjadi fitnah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Ya. Dan fitnah harta ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali kalau tidak disikapi dengan baik. Ya makanya kan ada 2 pilihan dalam urusan harta ini, ada 2 pilihannya. Ya, kita pernah bahas dulu, makanya hari ini kita murojaah. Kalau pilihannya kaya syukur, fakir sabar, ya kira-kira Bapak Ibu pilih mana? Kaya sabar. Ya. Artinya begini, ini bukan berarti harta itu celaan, enggak. Harta itu bukan celaan, tapi juga bukan pujian. Dia tidak dicela, tapi juga tidak dipuji. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ya. Tergantung bagaimana kita menyikapi urusan harta. Makanya para nabi dan rasul ada yang kaya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ada nabi yang miskin, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad. Tentu kalau harta ini dipuji zatnya, maka Allah menjadikan seluruh rasulnya itu orang kaya. Jika harta itu dia tercela zatnya, maka pasti Allah jadikan semua nabi itu tidak berharta. Tapi kita temukan nabi ada yang kaya, ada yang berkekurangan. Maka ini menunjukkan harta tidak dicela, tapi juga tidak dipuji zatnya. Tergantung bagaimana kemudian kita menyikapi. Makanya dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Rasulullah itu tidak pernah berlindung dari kekayaan dan kemiskinan. Enggak. Beliau tidak pernah berlindung dari kekayaan atau kemiskinan. Ya, tapi kita lihat doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal maghrami wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa fitnatin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Nah, ini catatan. Rasulullah itu berlindung kepada Allah dari buruknya fitnah kefakiran, buruknya fitnah kekayaan. Bukan berlindung dari kedua hal ini, tapi fitnah yang ada di dalamnya. Ya. Nah, makanya Umar bin Khattab ini indah sekali. Ya. Al-ghina wal faqr mityatan, la ubali ayyuhuma rakab. Kekayaan dan kemiskinan bagiku itu seperti kendaraan. Ya, yang pasti kita akan menunggangi salah satunya. Kata beliau, aku tidak peduli mana yang aku tunggangi. Kemiskinan dan kekayaan hanyalah ujian Allah kepada hambanya. Jadi kalau istilah kata kita bilang ini tergantung sikap kita. Ya, maka kalau ada orang dia belajar fikih muamalah, dia tadabbur, maka dia bisa memposisikan diri di mana dia berada. Kalau dia sedang kurang, dia sabar. Kalau dia sedang berlebih, maka dia bersyukur. Ya. Nah, makanya kalau disuruh pilih jadi kaya syukur, kurang tapi sabar, ya rata-rata apa kaya sabar ya. Kita jadi kaya sabar, Masya Allah. Makanya Rasulullah itu kan melihat penghuni surga ini aktara ahluhal fuqara, paling banyak orang fakir. Itu penduduk surga. Ya. Ternyata kemiskinan bisa mengantarkan kita ke surga. Ya. Karena kenyataannya kesabaran seseorang menghadapi kekurangan itu katanya lebih mudah daripada kesabaran menghadapi kekayaan. Lebih mudah kesabaran menghadapi kekurangan atau kemiskinan daripada kesabaran menghadapi kekayaan. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, karena urusan harta itu kita punya kecintaan yang berlebihan ya. Wa tuhibbunal mala hubban jam'a. Kecintaan yang berlebih-lebihan ya. Makanya lagi-lagi fitnah harta ini itu sangat berbahaya kalau tidak kita sikapi dengan baik. Dalam keluarga tuh ya, kalau ditarik satu benang merah perselisihan, kita akan menemukan semua akan bermuara kemana? Kan tadi ada 3 fitnah itu. Harta, tahta, wanita. Ini 3 hal ini. Kalau ada masalah di dalam keluarga, coba ditarik, ketemu. Ya. Urusan apa? Harta. Betul Bapak Ibu? Ya. Karena dalam urusan harta ini hasad, cemburu, iri hati, dengki, itu banyak banget yang kemudian dia bisa muncul dari perkara harta itu sendiri. Oleh sebab itu, maka kita di sini saling mengingatkan. Ya. Apakah ada dalam muamalat larangan Nabi yang kita langgar? Misalnya, contoh Nabi bilang dilarang jual beli secara paksa. Kira-kira jual beli saya ini memaksa atau tidak? Ya. Adakah di antara jual beli kita dagang yang melakukan ihtikar? Tahu ihtikar? Penimbunan. Ya. Ada orang dia lihat, wah ini kok dagang, saya lihat kok dagangan saya nih harganya begini-begini aja nih, kagak naik-naik. Dia jual beras misalnya, karena uangnya banyak, akhirnya beras di satu PDK ini dia borong semua habis. Nggak ada yang jual beras. Kira-kira beras harganya jadi mahal?
Mahal karena habis di pasaran. Dia tunggu tuh. Tadinya 10.000 sekilo, langka, naik jadi 12.000. Masih dia simpan tuh, masih dia tahan. Naik lagi 14.000, belum dia lepas, tahan. Naik ke 16.000, oh tahan. Karena dia tahu di pasar masih kosong, tenang, semua stok ada di saya. 20.000, belum, dia tahan. Jadi 25.000, lepas. Tas. Bisa dibayangkan untungnya 150%. Ini dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi. Bahkan dulu Umar bin Khattab itu masuk ke masjid, ada makanan. Ya, kebiasaan Umar dia selalu nanya, ini dari mana? Dibawa sama si fulan. Semoga Allah memberkahi makanannya dan yang bawanya. Tiba-tiba ada yang lapor, ya Amirul Mukminin, antum tahu? Ini yang bawain makanan, tukang menimbun barang ini. Siapa? Mantan budaknya Umar, mantan budaknya Utsman. Panggil dua-duanya ke sini. Mantan budaknya Umar itu namanya Utsman, namanya Faruk. Sama mantan budaknya Umar. Nah, akhirnya dipanggil. Dibacakan hadis Nabi tentang larangan. Ya. Nabi larang nggak boleh barang siapa dia melakukan ihtikar, artinya ini dia menyusahkan umat Islam dalam urusan harga, maka Allah akan membangkrutkan dia dan dia akan kemudian terkena jiyab, lepra. Faruk dia tobat, tapi yang satu ini siapa namanya? Fulan ini dia menolak. Bahkan dia menolak dirinya berdosa. Ini uang saya dapat dari dagang. Nggak ada salah di sini. Nah, ini bahaya. Iblis dan Nabi Adam sama-sama berdosa. Betul. Iblis berdosa, Nabi Adam berdosa. Kenapa yang diampuni Nabi Adam, Iblis kagak diampuni? Karena Nabi Adam mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana. Iblis nggak ngaku salah. Ini bahaya nih. Kalau ada orang nggak ngaku salah, fatal. Berdosa tapi nggak ngaku. Iblis itu kan nggak ngaku, Pak. Bahkan tetap ngeyel, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari itu. Padahal sudah diperintahkan untuk sujud. Tetap ngeyel bahwasanya zat dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Itu makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, indah sekali. Iblis kagak tahu tanah itu sifatnya menumbuhkan, api itu sifatnya merusak. Ya. Nah, maka balik lagi kita dari situ kemana tadi? Ini melebarnya agak jauh. Oh, budaknya Umar, dia nggak ngaku salah. Padahal dia telah melanggar larangan. Akhirnya dalam riwayat Ibnu Katsir, budak itu dia meninggal dalam keadaan kena lepra, hartanya habis semuanya. Habis, Masya Allah. Ya. Oleh sebab itu maka ya, fikih muamalah ini jadi rambu yang kemudian menjadi aturan agar kita tuh mengikuti rambu-rambu yang sudah ditentukan. Ya. Apalagi urusan harta ini yang halalnya dihisab, yang haramnya diadab. Halalnya saja dihisab, haramnya diadab. Ini kita udah cari dari yang halal, udah dapat. Tapi kalau nggak meminta kepada Allah agar diberkahi hartanya, jangan salah. Ada orang doa, ya Allah saya minta uang ya Allah 1 miliar, dikabulkan. Punya duit 1 miliar, tapi kebutuhannya ternyata dibikin sampai 2 miliar. Paham Bapak Ibu? Kita meminta kepada Allah, Allah kabulkan, tapi Allah menjadikan kebutuhan kita lebih dari apa yang kita minta.
Bahagia nggak? Punya uang 1 miliar, tapi ternyata kebutuhan kita Allah jadikan 2 miliar. Yang paling indah itu kan berapapun yang kita miliki, tapi kebutuhan kita sedikit dari apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Jadi hari ini tuh kita cuma murojaah saja. Insyaallah kita baru lanjut lagi di bulan depan insyaallah. Silakan kita tanya jawab saja. Ini saya sebenarnya kalau secara itu ukuran orang kaya itu baik. 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 Kadang-kadang di satu sisi dalam kegiatan kita merasa kaya, tapi di satu sisi saat kita berjalan bersosialisasi, berbagi, kita merasa miskin. Baik. Standar itu berubah. Baik. Baik. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya konsep kaya itu seperti apa dalam Islam? Ya, kalau konsep kaya dalam Islam ini menggunakan 2 ukuran. Satu, kaya secara finansial, ya, tetapi orang yang punya harta. Yang kedua, justru Islam itu mengajarkan satu konsep kekayaan yang bisa dimiliki oleh siapapun. Ini pernah ditanya oleh Abu Dar Al-Ghifari. Nabi tanya kepada Abu Dar Al-Ghifari, "Ya Abu Dar, hal tara kathratul mal wal ghina?" Bagaimana menurutmu? Apakah orang yang kaya adalah orang yang banyak hartanya? Naam ya Rasul. Betul. Wa qillatul mal huwal faqr. Terus yang sedikit hartanya orang miskin? Naam ya Rasul. Ini juga kadang jadi penilaian kita. Kemudian jadi Nabi itu dalam menasihat itu Masya Allah, kadang beliau bertanya dulu, metodenya tuh tanya dulu. Ketika jawaban mereka itu kurang sesuai, nanti diluruskan tanpa beliau menyalahkan. Jadi beliau tanya, konsep kaya itu yang banyak harta, kata Abu Dzar, nah. Miskin sedikit hartanya, nah ya Rasul. Terus beliau bilang, innamal ghina ghinal qalb. Yang kaya itu kaya hatinya. Yang miskin itu miskin hatinya. Ya. Jadi dalam satu kondisi bisa jadi hartanya banyak, tapi hatinya fakir, miskin, sehingga dia tidak bahagia dengan hartanya. Bisa jadi satu sisi ada orang hartanya sedikit, tapi hatinya kaya, maka dia bisa menikmati hidup melampaui yang banyak hartanya. Ya. Makanya terkadang Islam itu mengartikan kekayaan tidak selalu tentang nilai. Maka al-qanaah itu sendiri kan dikatakan, raja dunia itu siapa? Kalau kata Imam Syafi'i, kalau kamu qanaah di dalam hidup, wa anta wa malikud dunya sawa, maka kamu dengan raja dunia sama. Kalau apa? Qanaah. Makanya ketika kita menafsirkan kaya dalam Islam, ya, bisa dia punya kan kalau fakir itu kan untuk 1 hari saja, jadi nggak mampu mencukupi fakir. Ya. Miskin dia punya untuk hari ini, tapi terbatas. Bagaimana? Ya dia punya memenuhi kebutuhan mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan masih tercukupi, itu mungkin orang kaya. Tapi ukuran sesungguhnya dalam Islam itu justru dalam beberapa riwayat disampaikan, kaya itu kaya hati, miskin itu miskin hati. Ya, karena kalau bicara tentang bahagia tidak hanya diletakkan di dalam harta. Kalau Allah meletakkan
kebahagiaan di harta, ya berarti orang yang nggak punya harta nggak bisa bahagia, kira-kira begitu. Tapi rupanya Allah meletakkan kebahagiaan di hati manusia. Maka semua manusia berhak bahagia, asalkan dia bisa mengelola hatinya dengan baik. Makanya yang tadi kita sampaikan, mungkin hartanya banyak tapi hatinya fakir. Karena dia meletakkan terlalu banyak hal-hal di dalam hati. Ya. Jadi hatinya jadi sempit. Padahal dia tinggal di rumah yang luas seperti istana, tapi rasanya sempit. Padahal mobilnya belasan, tapi rasanya uangnya banyak, tapi rasanya kurang. Nah itu. Ada orang rumahnya cuma 2x1. 2x1, kecilannya nggak ada, sudah kuburan itu, Masya Allah. Mungkin rumahnya 1 petak, tapi itu orangnya bahagia terus, ya karena hatinya itu luas, sehingga sempitnya rumahnya tidak mampu kemudian menyempitkan hatinya, karena hatinya itu lapang, jadi di mana aja dia hidup. Allah, mudah-mudahan Allah luaskan hati kita, Masya Allah. Ini bisa jadi judul sendiri ini. Kaya, konsep kaya di dalam Islam. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Karena hari ini cuma murojaah ya, jadi tidak terkait akad dan lain-lain. Hanya ini saja. Waalaikumsalam. Kita bicara sebenarnya harta secara konsep harta itu sebabnya. Yang kedua, boleh bertanya tentang warisan. Wah, warisan boleh-boleh saja, cuman Karena berkaitan dengan nanti yang lain ikutan nanya waris nih, berubah judulnya. Karena kalau bab waris, udah. Kita pernah bahas bab waris di sini. Pernah dulu. Pernah. Panjang itu. Tapi ya oke lah, silakan. Silakan. Ketika misalnya orang tua kan kadang-kadang membedakan antara ada misalkan ada anak yang baik. Kemudian dalam pembagian itu Ustaz misalnya anak ini karena disayang jadi misalnya sedangkan ini ya kan jadi beban. Baik. Jadi ada perbedaan saya rasa dalam masyarakat Indonesia secara umum baik. terjadi dan itu banyak fenomena. Baik. Bukan masalah ini saya bagaimana sikap kita dengan orang tua. Baik. Orang tua yang seperti itu karena kita kan juga manusia. Baik. Di perasaan. Baik. Ya kita juga mau ingat orang tua, tapi bagaimana kita memandang atau bersikap menyikapi masalah orang tua yang baik. Dalam pembagian baik. Baik. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, dulu pernah terjadi satu konspirasi yang dilakukan oleh 10 orang yang berkumpul, akhirnya menghasilkan satu keputusan. Uktula Yusuf awitra. Bunuh Yusuf, buang dia di tempat yang jauh. Rencana pembunuhan ini diawali oleh perhatian yang sangat luar biasa. Nabi Yakub itu cinta Nabi Yusuf luar biasa. Nabi Yusuf itu hilang, Nabi Yakub itu sedih sampai matanya buta. Bisa dibayangkan, Nabi yang saking sedihnya matanya buta itu Nabi Yakub. Nabi Yusuf ketika ketemu dengan saudara-saudaranya di kota Mesir, Nabi Yusuf itu cuma bilang, bawa baju ini sebagai bukti saya masih hidup kepada ayah saya. Itu mereka masih 3 hari perjalanan sampai di Nabi Yakub. Nabi Yakub itu udah kecium bau baju dari Nabi Yusuf. Bisa dibayangkan cintanya. Kita tidak sedang mengkritisi Nabi Daud, Nabi Yakub enggak. Cuma
i'dilu baina auladikum, kata Nabi, ya sebisa mungkin Bapak Ibu itu adil terhadap anak-anak. Bukan hanya adil dalam urusan harta, perhatian saja harus adil. Nabi datang ke rumah seorang sahabat, datang anak laki-lakinya, dia pangku, dia cium. Datang anak perempuannya, dia cium, dia kasih duduk di samping. Kata Nabi, kamu berlaku tidak adil kepada anak. Ya, i'dilu baina auladikum, adillah kepada anak-anak. Ya. Bapak Ibu misalnya menasihati anak, Nabi selalu memilih waktu-waktu yang terbaik, saat makan, saat safar, saat sakit. Itu waktu terbaik. Tapi semua hal ini bisa jadi tidak efektif ketika kita tidak adil kepada anak. Ini bikin mereka itu akan psikologisnya terganggu. Itu urusan perhatian, apalagi harta. Hibah itu hak orang tua, pemilik harta. Tapi dianjurkan untuk sama adil. Jikapun misalnya ada madhab yang menggunakan pembagian harta hibah kepada anak, itu pakai hukum waris. Laki-laki dapat hibah orang tua 2 kali lipat dari perempuan. Ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena nanti hibah yang tidak adil ini dia akan berefek kepada waris. Karena nih anak-anak nih kadang udah dia gak usah dapat. Kenapa? Udah dapat kan waktu ayah masih hidup, udah dapat rumah. Makanya waktu ayah udah meninggal enggak dapat lagi. Salah. Mau dia dapat ketika orang tua hidup, orang tua meninggal, tetap warisnya dia tetap dapat. Makanya adil, biar masalah seperti ini tidak terjadi. Punya anak ada 3, yang satunya ini sudah nikah, yang 2 belum nikah. Yang satu karena udah nikah, dikasih rumah, dikasih mobil. Yang bontotnya nanya, kok saya nggak dikasih? Udah gampang, kamu kan belum nikah. Belum dikasih, ini ayahnya udah meninggal. Akhirnya hartanya jadi harta waris. Yang bontot dapat, kata dia. Ya Allah, dia udah dapat rumah, udah dapat mobil, dapat waris lagi. Banyak lagi kan. Menang banyak katanya. Apa yang terjadi? Namanya manusia, tidak semua bisa menerima urusan harta ini dengan lapang dada. Kalau anaknya anak yang soleh, sudahlah. Rezeki sudah Allah atur. Ya itu rezeki dia. Ya memang ayah masih hidup, ayah kasih karena memang ya saya belum sempat lah ayah kasih, nggak apa-apa ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya nggak mempermasalahkan. Tapi berapa banyak yang punya pemikiran kayak begini? 1 dari 100 iya. Yang 99-nya protes. Menang banyak ini. Udah dapat mobil, udah dapat rumah, dapat waris. Apa yang terjadi? Putus hubungan silaturahmi. Betul? Ribut besar. Ribut. Kita pernah menangani kasus waris. Mohon maaf Pak. Udah ngancam bunuh-bunuhan. Ngancam bunuhan. Yang atunannya. Ternyata kasusnya ini yang ditanya hadir juga di situ. Nah, itu masalah-masalah seperti ini. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu yang punya anak adil. I'dilu baina auladikum. Adillah kepada anak-anak. Jangankan harta, perhatian pun harus adil. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup.